Berjumpa lagi dengan Buletin Malam bersama saya, Chandra Sugarda. Kami akan bersama Anda selama 30 menit ke depan dengan berbagai laporan, di antaranya ribuan karyawan PT Dirgantara Indonesia Kamis siang kembali melakukan unjuk rasa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bandung. Dari mancanegara dilaporkan 5 orang tewas dalam sebuah peristiwa ledakan di Bombay, India hari Kamis. Dan kami awali Buletin Malam dengan laporan dari dalam negeri. Ribuan karyawan PT Dirgantara Indonesia Kamis kembali mendatangi kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bandung, tempat berlangsungnya sidang gugatan karyawan terhadap direksi PT DI. Para pengunjuk rasa kemudian memperdengarkan orasi dari para pengurus Serikat Pekerja Forum Komunikasi PT DI. Akibatnya, jalur jalan di Ponorogo sempat ditutup selama 1 jam lebih. Sementara itu sidang berlangsung tertutup untuk umum dengan agenda pemeriksaan kelengkapan berkas-berkas dari kedua belah pihak. Karyawan PT DI diwakili 4 orang kuasa hukumnya dengan koordinator Absar Kartabrata, sementara direksi PT DI menggunakan kuasa hukumnya Monang Sarage. Setelah dinyatakan lengkap, Majelis Hakim mengatakan gugatan karyawan PT DI layak untuk disidangkan. Dalam gugatannya, kuasa hukum karyawan meminta majelis untuk menunda pemberlakuan SK Dirut. Sementara itu, kuasa hukum dari direksi menyatakan kliennya tidak mempermasalahkan karyawan masuk ke areal pabrik asal tidak berombongan. Pemda Ternate Maluku Utara terus melakukan upaya evakuasi terhadap warga yang tinggal di lereng Gunung Gamalama yang meletus Kamis siang. Pemerintah setempat juga membuka posko pelayanan bagi warga yang mengungsi. Gunung Gamalama meletus sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Timur atau 12.15 waktu Indonesia Barat dan terus mengeluarkan asap tebal setinggi sekitar 1.000 meter. Warga yang tinggal di daerah waspada 1 atau sekitar 10 km dari gunung mulai panik dan mengungsi ke daerah aman di kota Ternate Selatan. Wali kota Ternate, Samsir Andili mengatakan warga terkejut karena Badan Meteorologi sebelumnya tidak memberikan informasi tentang aktivitas Gunung Gamalama. Gunung Gamalama pernah meletus serta mengeluarkan asap tebal dan lahar dingin tahun 1986. 2 juru runding GAM, Tengku Sofyan Ibrahim Tiba dan Tengku Nashiruddin bin Ahmed, Kamis siang disidangkan kembali di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Keduanya dituduh melanggar pasal tentang makar hingga terorisme. Para terdakwa didampingi penasehat hukum masing-masing Munarman, Rufriadi, Rahmawati, dan Afnidar Darmi. Jaksa penuntut umum Munir dan Muklis SH menjerat para terdakwa dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 serta Pasal 106 KUHP. Usai tuntutan dibacakan jaksa, Tengku Sofyan Ibrahim Tiba langsung membacakan sendiri eksepsinya. Ia menolak melanggar hukum sesuai tuduhan jaksa. Sementara para kuasa hukum terdakwa menilai tuduhan jaksa terkesan dipaksakan. Sidang terhadap kedua juru runding GAM akan dilanjutkan pekan depan. Sementara 3 juru runding GAM lain telah disidangkan Selasa lalu, yakni Tengku Kamaruzaman, Amni bin Ahmad Marzuki, dan Tengku Usman Lampoh Awe. Para camat asal TNI mulai menempati pos mereka di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Mereka diangkat untuk menormalkan roda pemerintahan di kawasan rawan gangguan keamanan. Hingga saat ini terdapat 13 kecamatan hitam atau yang dianggap sangat rawan gangguan keamanan di Aceh. Masing-masing 5 kecamatan di Kabupaten Pidi, 4 di Biren, 1 di Aceh Utara, dan 3 di Kabupaten Aceh Timur. Ke-13 kecamatan hitam telah diisi pejabat baru dari aparat TNI. Dari 223 kecamatan di Aceh, terdapat pula 70 kecamatan yang kurang aktif dan 140 berstatus putih atau berfungsi normal. Masyarakat dan berbagai kalangan diharapkan tidak mempersoalkan perlu tidaknya sidang tahunan MPR yang memakan biaya sebesar 20,7 miliar rupiah. Wakil Presiden Hamzah Has Kamis siang di Jakarta menjelaskan, pelaksanaan sidang tahunan MPR telah diatur dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45 ke-4 yang disahkan dalam sidang tahunan MPR tahun lalu. Pelaksanaan sidang tahunan kali ini merupakan realisasi dari amandemen Undang-Undang Dasar itu. Hamzah menegaskan substansi sidang tahunan kali ini berbeda dengan sidang tahunan sebelumnya. Dalam sidang tahunan kali ini tidak ada tanggapan dari fraksi mengenai laporan tahunan lembaga tinggi negara termasuk Presiden.
Menurut Wapres, pemerintah akan melaporkan semua perkembangan dan situasi di segala bidang yang berlangsung selama 1 tahun terakhir yang menunjukkan kemajuan lebih baik dibanding saat laporan tahunan sebelumnya. Mundurnya Nurholis Majid atau Cak Nur dari pencalonan Presiden RI melalui konvensi Partai Golkar mendapat reaksi positif dari berbagai kalangan. Mereka menilai pengunduran diri Cak Nur merupakan putusan yang tepat dan pada waktu yang tepat. Setelah resmi menyatakan mundur dari konvensi calon presiden dari Partai Golkar, Cak Nur memastikan akan tetap melangkah maju sebagai calon presiden tanpa melalui jalur Golkar. Kendati demikian, Cak Nur belum menyebutkan partai mana yang nantinya akan dipilih. Hingga saat ini diakui Cak Nur, telah banyak partai politik yang menawarkan Cak Nur untuk bergabung. Campuran dari semuanya. Artinya koalisi kan? Koalisi, kurang lebih koalisi nanti. Sesuai dengan jargon saya, dengan sedikit menirukan Bung Karno, yaitu samen bundeling gitu kan. Saya kan suka bilang. Jadi nanti siapa saja Cak Nur yang mencalonkan Cak Nur itu bersedia gitu? Iya, dan proses itu menuju ke sana memang. Keputusan Cak Nur memperoleh dukungan antara lain Partai Nasionalis Benteng Kemerdekaan atau PNBK. Ketua PNBK Eros Jarot belum menyatakan apakah partainya akan menggandeng Cak Nur atau tidak. Rasa Cak Nur kita cobalah jangan terjebak ke dalam permainan elit-elit ya. Yang jelas sekarang kan Cak Nur sudah kembali ke jalan yang benar, itu yang penting. Enggak usah dibujuk, dia sudah dewasa kok. Dia tahu mana jalan yang benar dan enggak. Pengamat politik EF Syaifullah Fatah menilai putusan Cak Nur merupakan putusan tepat pada waktu yang tepat. Oleh karena itu saya bahagia Cak Nur Cak Nur sudah tidak di situ lagi. Tetapi persoalannya adalah ada satu prinsip manajemen yang saya selalu ingat. Kita sedang dalam masa perubahan. Oleh karena itu kita menghadapi turbulensi. Kita menghadapi gonjang-ganjing. Menurut prinsip manajemen itu, yang paling berbahaya dari sebuah perubahan bukan turbulensinya, bukan gonjang-ganjingnya itu, tetapi yang paling berbahaya adalah ketika turbulensi itu dikelola dengan logika lama. Di tengah situasi seperti ini, EF mengatakan partai politik yang ada hendaknya mampu mengubah paradigma logika, yakni dengan membangun basis pendukung, pemilih, serta konstituen. Sumia Deni dan Musjaya melaporkan. Panitia Pemilihan Gubernur Bali Kamis siang menetapkan 3 pasang calon gubernur dan wakil gubernur Bali periode 2003-2008 ketika calon akan diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan pada pemilihan gubernur 6 Agustus mendatang. Penetapan 3 pasang calon gubernur dan wakil gubernur ini merupakan hasil seleksi dari 4 pasang bakal calon yang telah menyampaikan visi dan misi Rabu lalu. Ketiga pasang calon adalah Dewa Brate dengan Alit Kelaken, Putu Gede Arisute dengan Ngurah Wididana, serta Budi Suryawan dan Arka Hardiana. Pasangan Arisute dan Wididana yang dicalonkan fraksi Partai Golkar dan fraksi Kebangsaan Indonesia tetap bertahan, meski Wididana diancam dipecat oleh partainya PDI Perjuangan. Lokasi penambangan emas liar di Kampung Sukamulya, Banjarwangi, Garut, Jawa Barat, kini tinggal sisa-sisanya. Penambangan yang digarap sejak tahun 2000 hingga awal 2003 ini ditinggalkan para penambang yang telah diimbau aparat agar menghindari lokasi itu. Tempat penambangan emas liar di Gunung Bunder, Kampung Sukamulya, Garut, Jawa Barat ini kini sepi setelah ditinggalkan para penambang liar. Untuk mencapai tempat penambangan emas liar ini dilakukan berjalan kaki dengan waktu tempuh sekitar 2 jam menyusuri hutan dan bukit bebatuan serta sungai Cikaengan. Di sepanjang perjalanan terdapat beberapa gua bekas tambang liar yang ditinggalkan begitu saja. Beberapa di antaranya runtuh akibat erosi. Seorang bekas penambang liar, Uloh, mengatakan terpaksa berhenti menambang karena kehabisan modal, karena emas yang diperoleh perharinya tidak sebanding dengan biaya hidup. Masih pengen itu kembali lagi modal saya yang sudah hancur. Masih penasaran. Terus ya. Pak, katanya ada yang korban, berapa orang itu Pak? 2 orang. Itu Bapak kenal? Enggak kenal itu. Kasubdin Pertambangan Garut, Asep Dimyati menjelaskan, pihaknya menghimbau kepada warga untuk tidak melakukan penambangan liar di daerah tersebut. Mengingat sekitar daerah tersebut sangat rawan bahaya longsor. Kita melihat bahwa ada hal-hal yang berkaitan dengan pertama ya menyangkut masalah
lingkungan karena logam berat yang ditimbulkan dari pengolahan emas ini sangat riskan terhadap lingkungan, terutama Hg-nya ini air raksa itu bisa menimbulkan penyakit yang lumayan tidak ada penanganan yang cepat gitu ya. Contohnya negara Jepang dengan untuk membina para penambang tradisional, pihak Dinas Pertambangan Garut telah membuka lokasi penambangan tradisional di bawah binaan di daerah Bung Bulang. Dari Garut, Jawa Barat, kontributor RCTI melaporkan. Setelah pariwara berikut ini, Buletin Malam akan segera kembali dengan laporan dari mancanegara. Di antaranya, ratusan ribu orang diungsikan menyusul banjir terburuk di Pakistan yang telah menewaskan 100 orang lebih. Lima orang tewas dalam ledakan dahsyat yang terjadi di sebuah kawasan syarat penduduk di Jogeswari, pinggiran kota Bombay, India Barat Daya. Ledakan diduga berasal dari rumah seorang aktor pemeran pengganti yang biasa memanfaatkan bahan peledak di dalam film India. Lebih dari 31 orang lainnya cedera dalam musibah itu dan 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Ledakan yang terjadi sekitar pukul 3 dini hari itu begitu dahsyat sehingga 5 atau 6 rumah di wilayah itu ambruk. Polisi menyelidiki peristiwa itu untuk mengetahui jenis bahan peledak. Senin lalu, sebuah bom meledak di sebuah bus di Bombay menewaskan 2 orang. Ledakan terjadi di tengah ketatnya penjagaan keamanan karena pemeluk Hindu sedang mengadakan salah satu upacara tradisional secara besar-besaran. Kebakaran liar hari Rabu terus mengancam wilayah Idaho dan Montana di wilayah Amerika Serikat bagian barat. Kobaran api di Idaho telah menghanguskan 2 rumah dan mengancam sejumlah lainnya. Cuaca kering semakin memperburuk keadaan. Bahkan kobaran api dapat dengan cepat menghanguskan 30 hektar lahan. Para pejabat setempat mendesak warga untuk segera mengungsi, sementara sebab-sebab kebakaran belum diketahui. Di Montana, ribuan orang mengungsi dari Taman Nasional Glacier menyusul ancaman kobaran api. Regu pemadam dengan bantuan helikopter berupaya menguasai kobaran api, namun dipersulit oleh tiupan angin kencang. Kobaran api telah menghanguskan lebih dari 6.000 hektar lahan. Dilaporkan ada 3 titik kebakaran di sekitar Taman Nasional ini. Para pejabat Pakistan hari Rabu berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan ratusan ribu orang menyusul banjir terburuk yang melanda negeri ini dalam 1 dasawarsa terakhir. Pemerintah setempat bekerja sama dengan aktivis di kota Hyderabad melaporkan lebih dari 100 orang tewas akibat banjir. Saat hujan berhenti, anggota militer, angkatan laut, polisi, serta pekerja sosial menyusuri wilayah provinsi Sindh, Pakistan Selatan guna mencari warga yang terperangkap banjir selama 6 hari tanpa makanan maupun tempat berlindung. Lebih dari 65.000 warga diungsikan ke sejumlah sekolah maupun bangunan pemerintah lainnya. Namun sejumlah warga masih terperangkap akibat banjir walau permukaan air mulai surut. Daerah terparah yang dilanda banjir adalah Badin, 190 km timur Karachi. Menurut polisi setempat, mereka tidak dapat mencapai warga karena sejumlah jalan hanyut. Dewan Pemerintahan Interim Irak, dukungan Amerika Serikat, menunjuk seorang politisi Syiah sebagai pemimpin pertama hari Rabu. Ibrahim Jafari, seorang dokter yang juga menjadi juru bicara Partai Dawa, terpilih sebagai pemimpin pertama Dewan Pemerintahan Interim. Setelah lebih dari 2 pekan berdiskusi dengan alot, anggota Dewan yang terdiri dari 25 wakil berbagai golongan dan etnis menetapkan pemimpin. Salah satu prioritas utama Dewan adalah mengambil alih tanggung jawab pemerintahan dari tangan pasukan pendudukan, membuat undang-undang, memiliki independensi di bidang politik dan kebijakan, serta memulihkan keamanan dan stabilitas. Memilih pemimpin merupakan tanggung jawab pertama Dewan, juga memilih menteri, merencanakan anggaran belanja negara, dan memutuskan kebijakan mengenai reformasi ekonomi dan undang-undang pemilihan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Colin Powell hari Kamis menggambarkan Saddam Hussein sebagai seseorang yang sudah tidak berharga. Menurut Colin Powell menyebut mantan pemimpin Irak Saddam Hussein sebagai sepotong sampah yang menunggu dibuang, menanggapi pernyataan pers tentang upaya militer Amerika dalam menangkapnya. Powell yakin Saddam sudah bukan lagi berita buruk.
Kendati ia sudah di depan mata dan mudah ditemukan, Powell tidak berani berspekulasi berapa lama lagi Amerika dapat membekuk Saddam. Sementara itu, Powell juga menegaskan Amerika akan terus menekan Israel agar menghentikan pembangunan pagar kontroversial yang membelah daerah tepi barat. Washington menyadari pemagaran akan mempersulit kehidupan warga Palestina dan seakan sudah menentukan batas negara Palestina. Kendati diprotes, Perdana Menteri Sharon tetap meneruskan pembangunannya. Peru secara resmi mengajukan ekstradisi mantan Presiden Alberto Fujimori dari Jepang guna menghadapi tuntutan memerintahkan pembunuhan massal pada awal tahun 90-an. Sementara itu, puluhan pengunjuk rasa hari Rabu berkumpul di depan kedutaan Jepang di Lima mendukung ekstradisi mantan Presiden Fujimori dari Jepang. Mereka menyerahkan sebuah petisi berisi 20.000 tanda tangan kepada para pejabat diplomatik Jepang. Menurut Menteri Luar Negeri Alan Wagner, undang-undang internasional berada di pihak Peru. Tuduhan terhadap Fujimori diantaranya pembunuhan, penyanderaan yang melanggar hak asasi manusia. Jepang tidak ada kesepakatan ekstradisi dengan Peru, namun pemerintah Peru berharap Jepang akan membuat pengecualian terhadap kasus ini. Selepas pariwara berikut, kami akan kembali dengan sejumlah laporan. Di antaranya, penyanyi kondang dunia Toni Braxton berperan dalam pertunjukan Broadway Aida. Seorang pecinta olahraga menjadi orang pertama yang menerbangi selat Chanel dalam pakaian dan sayap yang terbuat dari serat karbon. Pria asal Austria berusia 34 tahun itu menerbangi selat itu dalam waktu 7 menit. Felix Baumgartner, seorang warga Austria, melompat dari sebuah pesawat dari ketinggian sekitar 9.000 meter di atas Dover pada Kamis sekitar pukul 5 pagi waktu GMT. Pria berusia 34 tahun yang gemar berolahraga itu kemudian melayang sejauh 35 km menyeberangi Selat Channel dalam waktu 7 menit. Ia tidak memanfaatkan pesawat layang gantung atau gantole, tapi mengenakan baju khusus yang diberi sayap terbuat dari serat karbon yang dipasang di bagian punggung. Di tengah suhu yang membekukan tulang, Baumgartner memulai terbangnya dengan kecepatan sekitar 350 km per jam sebelum kemudian memperlambat gerak lajunya menjadi sekitar 215 km per jam. Ia mendarat di Tanjung Blanc di dekat Calais, Prancis. Beberapa menit sebelum mendarat, ia sempat berpose bagi para juru foto. Baumgartner menyatakan sewaktu di atas awan, ia tidak dapat melihat arah dan harus mengikuti dua pesawat menyeberangi Selat Channel. Baumgartner dilengkapi kamera dan teknologi pemantau data yang canggih untuk meyakinkan bahwa ia dapat dilacak selama dalam perjalanan. Baumgartner hanya perlu waktu sekitar 7 menit untuk mencapai tujuannya, yang berarti lebih cepat sedikit daripada waktu yang dialokasikan. Rentangan sayapnya selebar 1,8 meter, lebih lebar 10 cm daripada sayapnya yang pertama yang membuatnya berhasil meraih hadiah berlomba dengan pesawat yang diadakan di Amerika Serikat pekan lalu. Penyanyi kondang dunia Toni Braxton untuk kedua kalinya berperan dalam pertunjukan Broadway, kali ini Aida. Aida berkisah tentang kisah cinta Putri Nubian dengan seorang serdadu. Penyanyi kondang dunia Toni Braxton memerankan tokoh utama dalam drama musikal Broadway Aida. Braxton pertama kali berperan di panggung Broadway pada tahun 1998. Ia memerankan peran utama dalam kisah Beauty and the Beast. Namun saat ditawari untuk memerankan peran utama dalam pertunjukan musikal Aida, ia langsung menerima tawaran tersebut. Salah satu alasan mengapa ia menerima tawaran ini karena saat berperan dalam Beauty and the Beast, ia memerankan tokoh anak-anak dan kini ingin memerankan tokoh dewasa. Aida mengisahkan tentang Putri Nubian, Aida yang dijual sebagai budak dan kisah cintanya dengan seorang serdadu gagah bernama Ramda. Aida mengambil latar belakang Mesir.
Braxton mengaku berbeda dengan dunia rekaman. Broadway membuatnya hidup. Yang terpenting dari Broadway adalah bernyanyi dan bergaya secara langsung. Menurut Braxton, ia senang dapat menyanyi dalam Aida yang sesuai dengan suaranya. Namun Braxton tidak meninggalkan dunia rekaman. Toni Braxton menjadi terkenal dengan lagu-lagu hitnya seperti Breathe Again dan Unbreak My Heart pada pertengahan tahun 90-an. Pada bulan Maret lalu, Toni Braxton melahirkan anak keduanya, namun ia dapat membagi waktu antara pekerjaan dan mengasuh kedua anaknya. Peraih 6 kali Grammy, baru-baru ini meninggalkan Arista Records dan bergabung dengan Blackground Records. Kini kita beralih ke dalam negeri. Warga suku Dayak Bahau Busang di Long Pahangi, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, beberapa waktu lalu mengadakan upacara Tegerang Jihek Betuvu. Upacara ini dilakukan saat pemancangan tiang pembangunan Lamin Adat. Bagi masyarakat suku Dayak di Kalimantan, keberadaan Lamin Adat atau rumah panjang memiliki arti khusus. Selain sebagai tempat pertemuan warga maupun tempat pelaksanaan upacara adat, keberadaan Lamin dengan ukiran dan ornamen khas Dayak juga menunjukkan tingkat kemakmuran warganya. Warga suku Dayak Bahau Busang yang tinggal di Long Pahangai, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, pekan lalu mengadakan upacara adat untuk pemancangan tiang utama pembangunan Lamin Adat dengan upacara Tegerang Jihek Betuvu. Upacara Jihek Betuvu ditandai dengan pukulan gendang disertai gong. Pukulan gendang sebagai pertanda bagi warga untuk berkumpul di lokasi sekaligus akan dimulainya acara. Para ibu-ibu berpakaian adat sambil membawa ranting pohon sebagai hiasan berdatangan menuju rumah kepala adat. Sementara kaum pria mempersiapkan tiang yang akan ditanam dengan menggunakan alat sederhana berupa tali dan batang kayu. Upacara diawali kehadiran para dayung atau pawang dengan membawa 3 buah nampan yang berisi sesaji berupa telur ayam, beras putih, bilah mandau, piring putih, dan berbagai makanan dari ketan ke tempat acara. Setelah itu dilakukan pembacaan mantra dan doa dari para dayung. Kemudian sesaji telur ayam dilemparkan ke lubang pancang yang ditandai dengan pencungkilan tanah dan penyembelihan babi dan ayam jago. Setelah itu tiang utama Lamin siap didirikan. Para keluarga maupun tamu yang datang bergiliran menyentuh tangannya ke piring berisi beras, telur ayam dan bilah mandau sebagai ucapan selamat dan doa agar penghuni dan pemilik Lamin selalu diberkahi kemakmuran dan ketajaman berpikir. Kontributor RCTI melaporkan dari Kutai. Di akhir perjumpaan, Buletin Malam akan menyajikan laporan olahraga. Klub sepak bola asal Spanyol Barcelona menundukkan klub juara Piala Champions AC Milan 2-0 dalam pertandingan persahabatan. Klub sepak bola raksasa asal Spanyol Barcelona menundukkan klub juara Piala Champions dan Piala Italia 2002-2003 AC Milan 2-0 dalam pertandingan World Champion Series di Washington, Amerika Serikat. Klub sepak bola raksasa asal Spanyol yang prestasinya tenggelam pada musim kompetisi 2002-2003, El Barça Barcelona, berhasil menundukkan klub juara Piala Champions dan Piala Italia 2002-2003 AC Milan dengan skor 2-0 dalam pertandingan persahabatan di Stadion RFK Washington, Amerika Serikat. Kemenangan klub asuhan pelatih asal Belanda Frank Rijkaard itu tidak terlepas dari penampilan gemilang penyerang asal Brasil Ronaldinho. Gol kemenangan Barcelona dijaringkan oleh Ricardo Quaresma melalui tendangan dari jantung pertahanan Milan setelah menerima umpan terobosan dari Ronaldinho pada menit ke-11. Ronaldinho yang bermain cemerlang melengkapi kemenangan timnya melalui golnya pada menit ke-51. Gol itu lahir setelah tendangan Ronaldinho mengenai tubuh pemain Milan Fernando Redondo. Bagi Barcelona, kemenangan yang diperolehnya itu adalah yang kedua dalam lawatannya ke Amerika Serikat. Pekan lalu Barcelona juga menggulingkan keperkasaan klub elit Italia lainnya Juventus dengan skor 3-2. Setelah Juventus dan AC Milan, keperkasaan Barcelona selanjutnya akan diuji oleh klub juara Liga Utama Inggris 2002-2003 Manchester United di Philadelphia, Amerika Serikat.
Laporan tadi mengakhiri jumpa pagi ini. Jangan lupa untuk mengikuti perkembangan berita terhangat lainnya dalam program Nuansa Pagi. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.